Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Tercatat dalam buku sejarah perjalanan panjang aliran pencak silat setia hati dari awal hingga terpecah. Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara walaupun tak sedara. Takdirku menjadi seorang warga persaudaraan setia hati Ternate Pusat Madiun Indonesia. Di Jalan Merak nomor 10 Nambangan Kidul Kota Madiun rumah kita bersama. Yang dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari dulur-dulur kembali ke video Bima ANF, dan kali ini Bima ANF mengajak dulur-dulur semua untuk membahas seorang tokoh PSJT yang sangat-sangat legendaris sekali dulur-dulur. Kita sebut saja nama beliau, yaitu adalah Kang Mas Tarmadji Budiarsono. Bagi saya, sosok beliau belum bisa saya lupakan dulur-dulur, karena yang dimana beliau adalah ketua umum yang pada saat itu saya masih siswa. Saya beserta dulur-dulur saya satu leteng yang berada di kawasan Padepokan Agung Pusat Madiun atau bisa disebut DKP, langsung diasuh oleh Kang Mas Tarmadji Budiarsono walaupun melalui perantara ranting dan rayon di tempat yang saya gunakan untuk berlatih dulur-dulur. Tidak perlu panjang lebar lagi dulur-dulur, mari kita bahas 5 fakta tentang tokoh legendaris yang ada di persaudaraan Ternate, yaitu adalah Kang Mas Tarmadji Budiarsono. Kita awali dari fakta yang pertama. Fakta yang pertama tentang Kang Mas Tarmadji Budiarsono, beliau merupakan tokoh PSJT sekaligus ketua umum yang paling jenius dalam mengembangkan PSJT di seluruh dunia dulur-dulur. Dari sekian rencananya yang telah menjadi rahasia umum, hampir 99% semuanya terbukti menjadi sebuah kenyataan. Dan salah satu jasa beliau yang kini bisa diteruskan hingga rampung oleh kita semua adik-adiknya, yaitu adalah berdiri megahnya sebuah gedung serbaguna yang ada di kawasan Padepokan Agung, Jalan Merak nomor 17 Nambangan Kidul Kota Madiun. Jadi kita patut bangga menjadi generasi penerus Kang Mas Tarmadji Budiarsono dulur-dulur, yang dimana segala rencana-rencana beliau bisa dilaksanakan secara jenius sekali. Seperti beliau ini sudah tahu apa yang akan terjadi ke depannya dulur-dulur. Ya semoga saja beliau memang seorang waliullah yang ditunjuk oleh Allah untuk mewakili kita sebagai warga persaudaraan Ternate dan membimbing adik-adiknya menjadi pribadi yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Kita lanjut ke fakta yang nomor 2. Fakta nomor 2 tentang Kang Mas Tarmadji Budiarsono, selain ikut mengembangkan PSJT dalam kursi kepengurusan, beliau juga merupakan seorang atlet PSJT pada zamannya dulur-dulur. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa Kang Mas Tarmadji selain menguasai ajaran PSJT melalui teori, beliau juga menguasai teknik-teknik pencaksilat secara prakteknya. Itulah penyebab mengapa di zaman Kang Mas Tarmadji selain PSJT berkembang pesat secara keanggotaan, banyak juga para atlet berprestasi yang lahir dari organisasi persaudaraan Ternate. Jadi mungkin bisa disebutkan ya, salah satu atlet yang saya sendiri tidak menyangka ya kan. Saya pernah ngobrol dengan pengasuh atlet, dan salah satu atlet persaudaraan Ternate yang memiliki teknik terlengkap itu adalah Kang Mas Denny Aprisani. Itu adalah salah satunya dulu. Yang walaupun pada zaman Kang Mas Tarmadji banyak sekali atlet-atlet muda PSJT, namun ketika saya ngobrol dengan salah satu pengurus PSJT yang bagian training centernya, beliau menyebutkan salah satunya adalah Kang Mas Denny Aprisani. Ya, terbukti. Saya juga pernah sparring dengannya. Dia yang tidak pernah latihan saja masih seperti itu ya kan. Apalagi di zaman dia masih aktif sebagai seorang atlet. Pasti sangat luar biasa sekali. Kita patut acungi jempol dan kita bangga dengan Kang Mas Denny Aprisani. Dan itu mungkin sedikit ulasan tentang fakta kedua Kang Mas Tarmadji Budiarsono. Kita lanjut ke fakta yang ketiga. Fakta yang ketiga tentang Kang Mas Tarmadji Budiarsono, beliau merupakan murid kinasi dari Kang Mas Imam Kusupangat. Hal tersebut dibuktikan dari selain riwayat beliau ketika berlatih bersama Kang Mas Imam Kusupangat, banyak sekali foto-foto kegiatan yang dihadiri oleh Kang Mas Imam Kusupangat dan selalu didampingi oleh Kang Mas Tarmadji Budiarsono. Jadi mungkin tidak perlu dijelaskan lagi ya, riwayat Kang Mas Tarmadji ini atau perjuangan Kang Mas Tarmadji dalam berlatih. Sampai-sampai untuk
menjadi seorang warga PSHT, beliau harus menunggu kepulangan Kang Mas Imam Kusupangat dari pekerjaannya. Yang pulangnya itu sekitar jam 1 pagi dulu. Jam 1 pagi itu baru dimulai latihannya. Zaman sekarang aja, siswa PSHT latihan sore itu males-malesan ya kan. Nah ini Kang Mas Tarmaji latihan sama Kang Mas Imam Kusupangat jam 1 pagi. Dan itu dilakukan sekitar 6 tahun untuk mendapatkan gelar warga tingkat 1. Sangat luar biasa sekali perjuangan itu. Tidak heran apabila beliau menjadi pengganti dari para leluhur atau pendahulunya, menjadi ketua umum Persaudaraan Setiati Teratai. Kita menuju fakta yang nomor 4. Fakta yang nomor 4 tentang Kang Mas Tarmaji Budiarsono. Beliau merupakan tokoh yang mampu menjaga keseimbangan organisasi PSHT di saat gencarnya para warga yang berkhianat dan tidak mematuhi aturan organisasi. Dan istimewanya di sini, perpecahan dalam tubuh PSHT tidak pernah menimbulkan sebuah kegaduhan karena beliau selalu mengutamakan rasa persaudaraan. Mungkin sebagian dulur-dulur sudah pernah menonton video kenang-kenangan almarhum Kang Mas Tarmaji yang diinterview di TVRI. Begitu luar biasanya beliau dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pembawa acara TV tersebut dulu. Dan bahkan dari jawabannya sampai membuat pembawa acara tersebut terkesima dengan jawaban-jawaban Kang Mas Tarmaji Budiarsono. Maka organisasi tertulis sekedar, bukan tertumbuh pada organisasi. Karena pernah satu saat SHTRA itu tanpa organisasi juga jalan. Iya. Itu sudah dibuktikan waktu dulu itu Surabaya, Mojokerto, Madiun, Solo, Jogja itu tanpa organisasi jalan. Dengan persaudaraan Mas Maji? Iya, dengan persaudaraan. Tapi perkembangan alangkah baiknya diorganisir. Oh, ya. Tapi kalau organisasi nanti ngurusui, ya kita hilangkan aja. Yang penting ada rasa persaudaraan di antara kita itu tertutup, dunia pencaksilatnya menjadi katanya utuh, diajak untuk mendekatkan diri pada Allah setelah itu tujuan utama. Dan mungkin PR kita sebagai seorang warga atau seorang pelatih saat ini dulur-dulur adalah menanamkan rasa persaudaraan kepada adik-adik kita sebesar-besarnya agar ketika dia sudah disahkan menjadi seorang warga, dia tidak mudah menghakimi atau menyakiti saudara-saudara yang lain, sekalipun dia di luar organisasi PSHT. Karena apa? Karena persaudaraanlah yang akan dibawa kekal abadi sampai kita mati, bukanlah organisasi. Kita menuju fakta yang nomor 5. Fakta yang nomor 5 tentang Kang Mas Tarmaji Budiarsono. Beliau adalah penyanyi pertama Mars SHTRA pada tahun 1965 yang di saat negeri ini dibuat korat-karit dengan permasalahan PKI, dan yang tidak semua orang sadari dalam lirik Mars SHTRA tersebut merupakan wujud perlawanan beliau kepada siapapun yang berusaha menggoyahkan Pancasila. Pendekar SHTRA siap berdiri di garis paling depan, yang berarti beliau siap menyerahkan nyawanya demi NKRI. Sangat luar biasa perjuangan beliau, tidak hanya dari segi materi saja, namun beliau siap untuk mengorbankan nyawa beliau demi NKRI. Dan yang pasti melalui perantara PSHT dan ilmu yang dia pelajari di PSHT, beliau siap menjadi garda terdepan di garis depan untuk membela Pancasila. Otomatis beliau siap mati demi tanah air yang kita cintai ini dulu. Semoga informasi tentang 5 fakta dari Kang Mas Tarmaji Budiarsono ini bermanfaat buat kita semua. Dan buat dulur-dulurku, semoga tidak pernah bosan dalam menunggu konten-konten terbaru dari Bima ANF. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF. Dan sampai jumpa di video Bima ANF yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Persaudaraan cek akan tetap tercatat dalam buku sejarah. Perjalanan panjang aliran pencaksilat setia hati dari awal hingga terpecah. Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara walaupun tak sedara. Takdirku menjadi seorang warga persaudaraan setia hati Teratai Pusat Madiun Indonesia. Di Jalan Berak nomor 10 Nambangan Kidul, Kota Madiun, rumah kita bersama.